Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek teknologi web service. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ari Jainal Paujia. Yang kedua lalu akan disampaikan oleh Akmal Sidik. Yang ketiga akan disampaikan oleh Yosi Nur Hopipa. Dan yang keempat akan disampaikan oleh Indri Nur Agustin. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Pidi Azhara Mujahdilah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ke materi yang pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ari Zainal Fauzia. Kepada Saudara Ari, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan hasil dari pekerjaan kami untuk membuat sebuah aplikasi Android lebih tepatnya. Nah, pada pembuatan aplikasi ini yang pertama dibuat yaitu API, di mana API ini kami develop menggunakan Laravel versi 11. Jadi yang pertama-tama kita harusnya menginstal dulu Laravel beserta dengan autentikasi dan juga ya NPM API-nya menggunakan Sanctum API. Dan boleh dilihat di website resminya Laravel ya. Boleh bisa lihat di sini ya. Cara penginstalnya ada di sini, semua sudah terdokumentasi dengan baik. Dan terus untuk menginstal API Laravelnya, kita menggunakan Laravel Sanctum. Ada dokumentasinya dari dokumentasi resmi dari Laravelnya. Bagaimana cara menginstalnya ada di sini. Nah, tapi kita tidak akan menginstal Laravel beserta masalah lagi ya, karena sudah dibuat di sini sebelumnya. Karena kita tidak mendokumentasikan dari awal karena pengerjaannya lama gitu, memerlukan waktu lebih. Jadi kita langsung saja membahas apa saja yang perlu disiapkan API-nya untuk membangun sebuah aplikasi. Yang mana kita membuat aplikasinya itu untuk mencatat keuangan pribadi ya. Itu seperti tadi instalasi Laravel. Terus kalau sudah diinstal, tinggal kita setting saja konfigurasi database-nya di np, yaitu seperti ini di sini. Disiapkan dulu database dan ganti ke MySQL serta persiapan database dimigrasinya di sini. Ada bawaan, ada empat di sini bawaan Laravelnya. Dan ditambah satu yaitu table transaction untuk transaksi, data transaksi pemasukan ataupun pengeluaran. Baik, terus ketika sudah migrasi tinggal migrate saja ya. Nah, kita yang pertama itu membuat controller out controller untuk login terlebih dahulu. Dan cara di sini kita lihat untuk membuat controller login seperti ini. Dari sini sampai sini bisa kita lihat function register ini merequest untuk membuat data baru dengan validasi seperti ini. Ada nama, email, dan juga password. Lalu sudah validasinya berhasil, maka akan membuatkan data di dalam database seperti nama, email, dan juga password. Terus ketika sudah dibuat akan menghasilkan sebuah token, di mana token ini disimpan di token yang sudah dimigrasikan dalam user dalam database di sini ya. Nah, ada token. Kalau sudah registrasi berhasil, maka akan mengirimkan respon JSON, yaitu berupa respon berupa JSON, yaitu ada usernya dan juga tokennya berapa, dan juga respon 201 yang artinya berhasil dibuat.
Terus ada juga login. Login ini yang seperti kita sudah ketahui, login itu untuk masuk ke sebuah aplikasi, di mana login ini memvalidasi antara email dan juga password saja untuk masuknya ya. Ini validasinya, terus ini pengecekan apakah ini email ada datanya, ada emailnya di dalam database. Jika ada, jika tidak ada di sini, maka dan password tidak sama dengan di password di database, maka validasinya emailnya tidak sama atau incorrect atau tidak ada itu. Ya, jika email tidak ada maka akan direspon seperti ini, yaitu the provide credential and incorrect. Jika ada maka akan mendapatkan token, out token ya, token untuk login, lalu merespons atau mengembalikan respon 200, artinya berhasil untuk login. Selanjutnya ada nanti bisa melihat profil seperti nama, email, password, dan juga bisa logout juga. Ada fitur logout di sini. Ada login, pasti ada logout di sini ya. Di sini bisa dilihat merequest user, tokennya itu dibersihkan, di clear, jadi tidak bisa login lagi, tidak menggunakan email dan password. Jadi sesinya di remove, diberhentikan. Jadi di clear, tidak, atau user tersebut tidak sedang login lagi gitu. Kalau sudah berhasil, status true dan juga menggunakan response JSON, user logout successfully 200. Lalu di profil juga ada update profile, mengupdate nama dan juga password. Ketika sudah login bisa mengupdate nama saja ataupun password saja, itu bisa. Ini seperti ini. Jika sudah benar sesuai validasi maka akan disimpan ke dalam database, lalu akan mengembalikan respon JSON seperti ini. Statusnya, pesannya ini, dan informasi user dan statusnya 200. Itu di bagian API untuk login. Selanjutnya, ini tidak login saja. Ketika sudah login menggunakan out sanctum, bawaannya API sanctum dari Laravel, bisa lihat profil, update profil, logout seperti tadi ya. Lalu pada program intinya itu ada di sini. Pada transaction, melihat, nge-update, delete, CRUD, sederhana lah intinya. Yang di setting yang sudah diatur pada transaction controller ini. Setelah login, register logout sudah dibuat. Kita membuat fitur transaksi ya. Kita membuat fitur transaksi di sini. Fitur utamanya yaitu ini untuk sebuah sistem CRUD sederhana untuk mencatat keuangan, pengeluaran maupun pemasukan dari masing-masing user. Di sini kita lihat ada function index, yang dimana ketika pertama kali merespon API itu adalah index, yang dimana ini untuk melihat transaksi user yang sudah login, merespon transaksinya. Nanti ditampilkan transaksi per user yang sedang login di halaman utamanya. Nah, terus di sini gunanya function store, di sini untuk membuat transaksi baru. Ada title, judul, deskripsinya, amount, mata uang, lalu tipenya, ada income, ada expense, ada pengeluaran,
ada pemasukan untuk income, ada pengeluaran untuk expense, lalu ada tanggal transaksinya, kapan bertuliskan data date atau tanggal. Nah, ini sesuai yang ada di database sama. Terus ini set transaction store ya tadi untuk membuat data. Jika validasinya berhasil dan usernya sudah login, maka transaction akan dibuat dan dimasukkan ke database. Si data ininya akan mengembalikan respon berbentuk JSON dengan ya untuk masukkan ke dalam transaksi berstatus 201 yang artinya berhasil dibuat. Dan ini ada function show, dan function show ini untuk menampilkan sebuah data tertentu ya, misalkan data transaksi dengan ID 1. Nah, itu di sini. Apa ini kodenya? Dicek dulu variable transaksi ini ya. Jika user sudah login ada dan transaksinya ada, maka temukan sesuai ID. Begitulah kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kalau tidak ada si transaksinya ini, kalau tidak ada, tidak sama dengan berarti di requestnya ID 1, misalkan tidak ada ID 1, maka akan menggalikan respon JSON transaksi not found atau tidak ditemukan, dan statusnya bad request 404 not found ya. Itu adalah respon murni dari API 404, tidak ada. Nah, kalau ada maka akan merespon data berbentuk JSON seperti biasa dan menampilkan transaksinya yang direspon, yang merequest API-nya seperti ID 1, ID 2 atau ID seterusnya gitu. Tapi hanya menampilkan satu data, karena ini maka dari itu menampilkan satu data sesuai ID, maka di sini digunakan untuk melihat detail transaksi ya teman-teman. Terus di sini ada update-nya digunakan untuk, sudah jelas ya namanya, nama fungsinya update, untuk mengupdate data. Seperti biasa dicari dulu data, apakah data ini yang diedit ada ID-nya. Kalau tidak ada not found, kalau ada langsung ke halaman untuk inputan titelnya mau diganti, apakah deskripsi aman ketika mau diganti sesuai keinginan user, mau diganti apanya dulu, mau diganti satu-satu bisa atau semuanya bisa. Kalau sudah nanti menekan tombol update dan data tersimpan, dan data transaksi tersimpan sesuai apa yang diinputkan oleh user ini. Selanjutnya mengembalikan respon untuk JSON di status transaksi. Nah, begitu. Nah, ini ada function destroy, sudah jelas inti untuk menghapus data transaksi. Dilihat dari sini seperti biasa tadi menemukan dulu sesuai dengan ID-nya. Kalau sudah ketemu maka akan dihapus, dan kalau tidak ketemu, jika data tidak sama dengan data transaksi ini ya, dan diklik ID-nya, maka akan merespon JSON not found, transaksi tidak ditemukan 404. Itu status API-nya. Nah, kalau ditemukan akan langsung dihapus dan mengembalikan respon JSON message bahwa transaksi berhasil dihapus. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia ya. Nah, itu API yang sudah kami buat beserta database-nya, dan ini API-nya, base URL API-nya untuk ini melihat profil, update profil, logout. Ini untuk transaksi, untuk mengambil transaksi ya, yang tadi index. Ini untuk membuat data baru, store tadi ya, function store. Lalu ini untuk show, mengambil data sesuai ID, berdasarkan ID ya, ataupun detail. Nah, ini untuk transaction ID untuk mengupdate, biasanya digunakan itu metodenya put untuk mengupdate dan menghit function update. Selanjutnya ya, karena untuk kesesuaian update-nya
Dan ini ada metode delete untuk menghapus ya, ID-nya berapa, terus ngehit function destroy yang tadi, yang ini nih, yang ada di transaction controller. Dan begitu saja untuk bagian API. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ari Zainal Faujiah yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Akmal Sidik. Kepada Saudara Akmal Sidik, saya persilahkan untuk menjelaskan bagian materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk menjelaskan proyek yang sudah kelompok kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengimplementasian dari API yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam Android mobile. Saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan menggunakan Jetpack Compose untuk tampilan UI-nya agar lebih interaktif. Nah, untuk penginstalisasian Jetpack Compose itu harus menggunakan dependensi yang sudah disediakan di dokumentasi Android Studio ya, untuk memasukkan dependensi pada bagian ini implementasi Jetpack Compose, ada activity, Android Compose, dan navigation Compose. Masih banyak lagi kompos-kompos lainnya. Ini adalah dependensi untuk penginstalan Jetpack Compose ya. Untuk versinya bisa kalian lihat di sini. Versi Jetpack Compose-nya. Di sini tidak hanya dependensi untuk Jetpack Compose, tetapi juga ada UI-nya menggunakan Material 3 dan grafik. Masih banyak di sini. Ini untuk network, untuk jaringan penghandalan dependensi bagian API ya. Ini component to JSON. Dan ini lokal untuk menyimpan data sesi user ya. Oke, baik. Yang pertama kali pause adalah nirana kanalnya. Iya, guys. Baik, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan untuk penghandalan login dan register di sini pada Android Studio ya. Untuk penghandalan API, biasanya di Android Studio ini menggunakan, saya mengategorikannya itu di sini di folder remote, dan ini untuk responnya, dan ini untuk retrofit bagian penghandalan API. Di sini misalnya ada API config dan API service. API config ini untuk mengintegrasikan base URL-nya, base URL utama yang pasti selalu akan diakses, dan seperti banyak yang ininya untuk menghandle beberapa bagian, seperti ada headernya, terus di sini ada base URL-nya yang di hit melalui API service. Di sini ada banyak yang di hit untuk bagian API service-nya. Yang pertama seperti login, register, login, logout, transaction, dan masih banyak yang lainnya di sini. Ini kumpulan base URL yang diperlukan dalam hit API itu sendiri. Nah, sekarang kita mau menjelaskan halaman login dulu ya. Saya mengategorikan dalam folder UI di sini, screen, dan ini ada out. Nah, pada tampilan login, ini adalah tampilan untuk login menggunakan Jetpack Compose. Untuk menghandle pengrequestan consume API login,
login dan register, pokoknya authentication itu menggunakan out view model. Nah, ada modelnya tersendiri untuk menghandle consume API, request API ke server. Seperti ini untuk bagian backend, bagian loginnya. Ini untuk kondisi ketika login, ininya function login, email, password. Ini ketika error, dan dijalankan. Ini ketika kondisinya, percobaannya ketika login ada loading dulu, dan ketika berhasil maka akan langsung masuk. Ketika gagalnya itu apa? Di sini saya ada dua kondisi. Jika login respon bodinya bagaimana ya, tidak ada, maka di sini akan mengembalikan nilai dalam dialognya itu error. Sudah dimasukkan ke dalam error type ini. Errornya apa aja. Nah, kalau sudah dari awal tidak terdaftar emailnya, maka akan mengembalikan ini error. Di sini dikembalikan. Nah, ketika ininya ada dalam salah satu, ketika errornya bukan ini, seperti ini, ini ada dua kategori untuk error. Ini error dari sistem, ya kesalahan sistem, dan ini ada kesalahan dari user. Seperti penginputan email tidak ditemukan, atau emailnya salah bisa jadi, ataupun emailnya sudah benar tapi passwordnya salah, maka akan merespon ada dialognya gitu, bahwa errornya itu di bagian password. Nah, jika kedua error ini tidak ada, maka akan kembalikan errornya ke unknown error yang sudah disetting di sini, bahwa yang sudah disetting di dialog ini ya. Nah, ini dialognya pada bagian, nah ini kalau email not found berarti nanti ke interface-nya itu bahwa akan menampilkan bahwa email tidak terdaftar. Begitupun juga password, maka ke interface-nya itu akan menampilkan bahwa password itu salah. Nah, jika salah satu tidak ada errornya di sini, password email tidak ada, password tak ada, maka akan mengembalikan login gagal. Silakan coba kembali. Nah, akan ditampilkan di dialog ya. Dialognya akan menampilkan salah satu dari ini. Salah satu dari kondisi ini ya. Nah, error type yang tadi yang sudah yang sudah dibuat di sini. Tipe errornya apa? Maka akan ditampilkan di dialog ya. Nah, itu untuk login, dan untuk register juga sama. Di handle-nya menggunakan out-view model ya. Out-view model yang merequest API-nya itu dari API service. Ada di sini register, hit request API register, lalu dikumpulkan di sini untuk registernya. Untuk registernya di sini membutuhkan name, email, dan password. Ketika sedang proses terjadi akan menampilkan loading. Ketika sudah loading berhasil, ketika sudah ada kondisi yang sudah ditentukan, maka akan menampilkan error atau kegagalan jikalau itu gagal. Kalau tidak gagal berarti sudah tersimpan. Kalau tidak error akan tersimpan, akan langsung menyimpan data respon hasil inputan dari user di Android-nya ke API config bagian register. Akan menyimpan nama, email, dan password ke server. Maka loading akan dihentikan
dan masuk ke halaman login. Langsung login gitulah. Responnya di sini ada di respon log chatnya bahwa register berhasil. Jika gagal, register gagal dengan menampilkan errornya apa. Nah, ini untuk membantu proses develop agar saya tidak bingung gitu dalam proses pengembangan aplikasinya. Errornya apa dan di bagian mana. Gunakan log E untuk menambahkan errornya yang tidak diketahui. Nah, ini untuk catch ini untuk menampilkan jika gagal dalam proses register seperti emailnya sudah ada ataupun kegagalan sistem ya. Akan dimasukkan ke dalam log chat, tidak dimasukkan ke dalam interface user agar user tidak mengetahui apa nanti errornya, karena errornya itu berbentuk kayak seperti ini, bingung. Nanti akan menampilkan seperti bala lah gitu intinya, jelek di interface-nya, banyak error. Nah, saya memutuskan untuk ditampilkan hanya di log chat di sini. Itu untuk login dan register. Ketika sudah login berhasil, maka bisa mengakses seluruh yang ada di root ini. Terima kasih kepada Saudara Akmal Sidik yang telah memaparkan materinya, dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Yosi Nur Hafifah. Kepada Saudari Yosi, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, ketika login berhasil di sini yang tadi Nah, ketika login sudah berhasil, saya memutuskan untuk menyimpan si sessionnya itu ke dalam database lokal di handphone. Ya, karena untuk ketika aplikasi dikeluarkan gitu, berarti bukan dikeluarkan, di logout, maka sesinya akan tetap berjalan gitu. Sebelum sesi itu kadaluarsa, maka akan terus bisa diakses. Ya, jadi walaupun aplikasinya di-close, ketika masuk di aplikasi, kondisinya itu akan tetap login kembali. Jika kondisinya si tokennya belum kadaluarsa, maka masih bisa diakses. Pokoknya masih bisa diakses session atau tokennya. Kalau user belum menekan tombol logo, masih bisa diakses ya walaupun di close. Saya gunakan itu di sini di lokal dan di data store. Nah, ini bisa dilihat bahwa tokennya disimpan dan menghasilkan status isi logo usernya sudah login. Nah, seperti ini, token login dan disimpan ketika sudah login. Data-data disimpan sesuai user yang sudah login. Nah, ketika user sudah logout, maka akan diedit tokennya menjadi dihapus, ya di clear sessionnya. Jadi walaupun user sudah logout, di close tetap akan login, harus login kembali. Dan posternya karena sessionnya sudah terhapus, gitulah intinya. Tak ribet login. Biar tidak bolak-balik login lagi di close aplikasi. Nah, untuk menghindari itu, saya menggunakan data store manager untuk mengatur sessionnya itu agar tetap terjaga. Walaupun aplikasi di close, kalau di logout lagi hasilnya akan tetap dan harus login lagi. Gitu teman-teman. Kelarin sendiri. Tambah tampilan daftar front, detail tampilan oke. Lanjut. Nah, ini sudah disetting API-nya untuk login. Login itu pada di video sebelumnya, yang ini yang login, register. Nah, ketika login berhasil, maka kita bisa mengakses semua yang ada di via ini seperti transaksi.
Nah, boleh kita mereview sedikit. Enter. Sini kita coba ya. Sebelum kita coba, membahas dulu tampilan yang ada di dalam aplikasi ketika sudah login. Yang pertama, yang pastinya ketika sudah login berhasil maka akan diarahkan ke home. Home ini ada apa saja sih? Ada list transaksi. Bisa menghapus dan juga untuk mengedit transaksi yang sudah disetting dalam transaction view model ini. Dalam proses backend ini yang sudah disetting di sini seperti loading transaksi, jika gagal di loading maka error, dan dalam log chat ini membuat transaksi, function untuk membuat transaksi, update transaksi, delete, dan ini untuk menghapus error yang di dalam interface. Ketika error ada, maka interface tidak akan ditampilkan ya. Clear errornya. Nah, semua transaksi diatur dalam transaksi view model ini ya. Seperti di home screen ini tampilannya yang untuk pada JP Compose untuk filter mau pemasukan saja atau mau pengeluaran saja atau mau semuanya ditetapkan di top bar yang di atas. Nah, kita lihat ini untuk filter dan ini untuk tombol tambah transaksi. Ini namanya transaction. Materialnya menggunakan ini, warnanya menggunakan primary, warna utama dari Energy Compose, dan ikonnya menggunakan icon add, icon influence tambah. Terus ini di sini ada list untuk menampilkan list transaction dalam sebuah kolomnya. Ini kolomnya. Terus di sini di dalam list itu bisa, kan tadi ada filter, yang di sini filternya. Di sini filter akan ditampilkan seperti pengeluaran, pemasukan. Nah, akan ditambah ganti list yang menampilkan semua transaksi. Ini kondisinya seperti ini kalau di kebahasa manusia kan ya. Ini adalah untuk menampilkan seluruh transaksi. Loading. Ini akan menampilkan seluruh transaksi. Jika transaksi belum dimulai, maka akan menampilkan no transaction available. Artinya transaksi belum tersedia atau belum bisa dibuat. Nah, yang tadi di filter globe plan yang semua berarti semuanya ditampilkan income, pemasukan doang, ini pengeluaran doang. Nah, ini di sini ada kartunya untuk kartu transaction seperti card atau card per transaksi. Di sini ada pengeluaran akan berwarna merah untuk harganya, dan pemasukan akan berwarna hijau untuk pemasukan. Jika juga bisa mengedit dan delete. Nanti kita lihat ya pada demo aplikasi. Setelah home ini juga diisi data series, datanya bisa diklik dan menghasilkan perpindahan antara activity ke dalam activity detail ya. Ke dalam detail. Untuk menampilkan lebih detail lagi, si transaksi itu seperti ada di deskripsi tanggalnya. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yosi yang telah memaparkan materinya. Dan untuk
Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Indri Nur Agustin. Kepada Saudari Indri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan menjelaskan mengenai penjelasan proyek yang telah kelompok kami buat. Oke, langsung saja. Selanjutnya, untuk semuanya sudah masuk ke dalam detail. Nah, terus selain detail, ada juga untuk mengedit datanya. Ini untuk halaman untuk mengedit data cukup panjang karena ada penambahan form untuk input data ulang ya. Ini khusus codingan tampilan dan tombol simpan perubahan. Nah, detail home, kemudian halaman utama ada halaman profil juga yang menampilkan ada nama, kemudian tentunya ketika perpindahan ada loading ya. Nah, namanya ada loading. Terus untuk mengambil datanya itu dari output model ya, karena sudah menghandle respons seperti nama email dan password. Nah, ini ada profilnya, ada halaman profil. Di atasnya juga ada untuk logout dan menampilkan dialog apakah yakin akan logout gitu atau tidak. Nah, pada dialog nanti ketika ingin logout maka akan menampilkan dialog di sini juga ada icon logout, terus di bawahnya ada icon card untuk history pengeluaran per bulanan gitu. Jadi si income dikurangi expense, maka nanti akan dijumlahkan. Ini balance atau tidak gitu. Kalau balance-nya berapa dan kalau tidak minusnya berapa gitu kan. Nah, untuk menampilkan nama yang tadi sudah diambil dari model, ketika mau mengedit profil, maka akan ditampilkan dialog edit profil ya. Jadi ini bagian card-nya, bagian card untuk informasi yang tadi, masih pengeluaran dan pemasukan selama sebulan. Nah, jika balance warnanya warna hijau dan jika tidak balance warnanya merah. Ini untuk logout proses. Maka tadi seperti yang dikatakan tadi ada ketika menekan icon logout maka akan ada dialog. Apakah yakin Anda ingin logout? Nah, ketika diklik logout maka akan otomatis kembali ke halaman login. Kalau cancel dibatalkan masih ada di halaman login. Nah, ini untuk dialog ketika ingin mengedit profil, mengedit nama, jika ingin mengedit nama, dan mengedit password. Nah, kalau mengedit password harus ada konfirmasi password untuk menangani bahwa lupanya password gitu. Jadi dikonfirmasi lagi apakah ingin mengganti password. Nah, diketik ulang lagi passwordnya. Kalau sudah diklik, maka akan proses ke dalam untuk mengedit profil. Nah, ini kalau bisa mengedit namanya saja, bisa mengedit passwordnya saja, dan tekan save untuk menyimpan perubahan. Dan menampilkan loading ketika semua proses berjalan. Ketika proses sudah berjalan dan sudah menampilkan hasil, maka loading ini akan tidak ada gitu, akan hilang. Nah, seperti itu di halaman profil. Terus di sini ada navigasi juga, navigasi perpindahan antar halaman ya. Terus ini ada add transaction.
maka akan merequest halaman ke add menambahkan transaksi baru. Nah, ini transaksi detail. Ketika salah satu transaksi diklik, maka akan menampilkan detail transaksi di sini. Nah, begitu terus berulang ya, ketika mau edit akan berpindah. Nah, untuk mengatur perpindahan halaman itu di sini di navigation. Nah, kita cek apakah ini sudah berjalan dengan baik, sudah merequest API dengan benar. Kita boleh dijalankan ya. Login. Pindahkan sebelah sini saja. Mau melihat apakah respon ini sudah benar atau belum. Kita akan login. Yang sudah disetting, yang sudah terregistrasi ya. Saya menggunakan handphone untuk agar tidak nge-lag ya, karena keterbatasan spek dari laptop. Kita tekan login saja. Boleh ke kursor login. Maka di sini akan merequest. Bentar ya. Nah, ini sudah berhasil login ke halaman home. Nah, di bagian backend-nya itu akan merequest, akan ngehit API login. Tidak percaya? Nah, kita buktikan di sini. Nah, ini sudah berhasil login. Nah, ini merequest HTT login. Di PS Code-nya juga akan sama, sudah merequest login. Nah, ini login. Nah, berarti sudah berhasil ya untuk pengimplementasian login. Kita coba melihat transaksi. Ini juga akhirnya merequest untuk menampilkan semua transaksi. Para user yang sedang login menggunakan authorization tokennya. Tokennya ini menampilkan transaksi ya. Ini sudah ditampilkan datanya panjang. Ini responnya yang dikembalikan menggunakan JSON, dikonvert ke JSON untuk tempel seperti ini ke dalam Android. Di sini di Androidnya sudah ada. Tadi seperti tadi ketika diklik salah satu akan ke ready ke halaman detail. Nah, ini detailnya. Nah, bisa dilihat ini detailnya. Kita kembali. Nah, ini juga bisa mengedit ya, edit data seperti kita katakan. Kita coba menambahkan data dulu ya. Tambahkan data di sini, detailnya apa. Ini juga sudah lengkap dengan validasi ya, bahwa tidak boleh kosong. Misalkan di sini uang jajan, uang jajan sebulan. Sini deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Diisi saja ya. Bulan Desember saja. Jumlahnya bisa diatur di sini. Pakai keyboard ini juga bisa, pakai keyboard eksternal juga bisa. Silakan 500.000 misalkan. Nah, ini tipenya termasuk apa? Boleh dipilih pengeluaran atau pemasukan. Karena ini uang jajan ya, jadi termasuk ke dalam pemasukan. Ini tanggalnya udah otomatis disetting ke tanggal sekarang. Kalau teman-teman mau merubah ke tanggal sebelumnya atau ke tanggal selanjutnya,
boleh diedit saja di sini, bisa diedit. Nanti kalau datanya sudah ada, ya kalau di sini bawaannya tidak bisa diedit. Cukup yang bisa diedit saja. Nah, nanti tanggalnya edit. Kita kembali uang jajan sebulan 500.000. Dan kita save, kita coba lihat apakah API-nya sudah benar-benar request benar API-nya ke API post method post, dan URL-nya menggunakan translate transaction. Apakah sudah benar? Kita coba transaction, dan transaksi pun sudah dibuat. Nah, sudah benar untuk post transaksi. Mana yang tadi? Nah, ini metodenya post dan URL-nya ini. Ketika berhasil, maka akan menampilkan respon 201 sesuai tadi di aplikasi backend-nya, di Laravel-nya 201, data berhasil dibuat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indri yang telah memaparkan materinya. Dan untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan di aplikasi merefresh apakah data yang baru kita buat mengambil lagi data yang baru dan data sudah berhasil diambil semua. Maka akan ditampilkan ke dalam interface semuanya seperti ini. Berhasil ya. Nah, kita boleh mengeditnya di sini. Kita edit datanya, misalkan ini menjadi tanggal 2, boleh edit. Lalu kita lihat di sini, uang di sini boleh diedit. Uang jajan Desember. Nah, kita lihat set perubahannya, apakah API-nya sudah benar. Merefresh seperti put, metodenya menggunakan method put, maka sudah benar ya. Di sini metodenya menggunakan method put. Transaksi ID-nya adalah 14. Nah, ini ada all the region mirror-nya untuk mengambil token yang sedang login. Edit. Ketika berhasil, maka akan menampilkan 200 dan statusnya oke atau true. Pada ID 14 dan ditempelkan di sini sudah teredit. Di uang jajan Desember, sebelumnya uang jajan saja. Terus saat ini juga bisa dihapus. Ketika kita klik delete, maka akan muncul pop up dihapus ya. Delete di sini. Apakah ingin menghapus data, kita klik delete, maka akan menghapus data uang jajan Desember tadi ya yang kita hapus. Kita cek lagi API-nya sudah benar meng-request delete atau belum. Kita lihat juga, klik delete. Loading dulu ya, loading data, lalu berhasil terhapus. Kita lihat apakah sudah benar menghit API-nya ke API delete, dan benar saja ngehitnya ke API delete dengan ID 14, maka terhapus. Dan terhapus delete. Dan merequest ulang lagi data yang terbaru.
Ini responnya sudah terhapus ya. Dan mengambil data terbaru lagi. Dengan tukar seperti ini yang sudah login dan data sudah ditempelkan solo semuanya. Begitu. Jadi juga ada filter untuk menampilkan semua data, masukan doang atau pengeluaran doang. Mari kita lihat untuk pemasukan aja. Akan menampilkan yang hijaunya saja ya kalau misalkan pemasukan. Untuk kategori income, kita ubah menjadi pengeluaran atau expend, maka akan menampilkan pengeluaran saja. Kita akan menampilkan semuanya, berarti semuanya ditempelkan. Gitu, begitu kira-kira ya teman-teman. Dan di sini untuk ngeload profil, ini ada edit profil ya, edit kata sandi juga ataupun edit nama. Kita bisa mengedit salah satunya saja, seperti mengedit nama saja, edit namanya doang saja ya. Kita coba. Misalkan kita tambahin di sininya sedik, maka benar API-nya sudah merequest food profile. Coba set loading. Dan berhasil ditambahkan menjadi Akmal Sidik. Ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat menghitnya API-nya kemana, bisa dilihat di sini. Put itu biasanya metode untuk mengupdate data yang berhasil. Berarti berhasil mengupdate data dengan nama Akmal Sidik. Dengan banner token seperti ini, dan mengambil lagi data terbaru dari API. Ini responnya sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil diupdate. Dan kembali lagi untuk mengambil data yang baru, get user profile, dan profil berhasil ditambahkan atau ditampilkan. Yang terbaru sudah ditampilkan ya, ini contohnya. Profil sukses. Seperti yang tadi saya bilang ya, ada total pemasukan dan total pengeluaran lalu dijumlahkan. Ini berarti kita masih sisa yang masih balance, masih sisa 50.000. Jadi total pengeluaran dan pemasukan kita sebulannya. Dan ini juga tadi sudah kita edit. Kita coba untuk mengedit passwordnya saja. Misalnya password menjadi 123456778. Dan ganti lagi passwordnya, tekan lagi 123456778. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu kita klik save, akankah merequest seperti tadi, put kita save. Nah ini put, dan statusnya berhasil diubah. Status true, message profile berhasil diupdate. Nah kita bisa lihat nih statusnya. Profil ini berhasil diupdate dan kata sandi berhasil diubah menjadi 1-8. Ini ada ya di sini password. Kita coba login lagi. Ini sudah terupdate dan sudah merequest data lagi, data terbaru ya di weekend. Kita coba lagi. Kita coba logout dan masuk menggunakan password yang baru tadi. Passwordnya 1-8. Kita login lagi, kita lihat apakah benar merequest API login. Nah, post login dengan password ini dan login berhasil. Seperti itu teman-teman ya. Itu tadi adalah bagian dari demo aplikasi dan integrasi melalui API yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ada historinya semuanya ya, ada hak akses dan endpointnya. Sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik pada perangkat Android. Kita cek dulu ya, apakah ada yang terlewat. Ya, sepertinya sudah, teman-teman sudah dijelaskan semuanya.
Mungkin penjelasan dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video presentasi proyek kita mengenai Pegenesia ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.